Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, agar kita dapat fokus dan diberi kelancaran dalam melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Anak-anak, adakah hari ini yang tidak masuk sekolah? Semua masuk sekolah, Bu. Syukur alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Ibu Anissa Kusumaningrum. Saya yang akan mengajar ilmu pengetahuan alam atau IPA pada kelas 8. Hari ini ada yang spesial, beda dari biasanya ya anak-anak. Kalau biasanya saya datang sendiri untuk membimbing kalian belajar, mulai hari ini saya tidak datang sendirian. Di samping saya ada ibu guru pendamping yang akan membantu saya dan menemani kalian belajar IPA bersama. Baik, langsung saja. Ibu lihat kalian juga sudah menyiapkan buku dan alat tulis kalian. Itu tandanya kalian sudah siapkan belajar IPA bersama? Siap, Bu. Sebelum Ibu memulai penjelasan materi ini, Ibu mau bertanya, bagaimana kalian bisa sampai di sekolah pagi ini? Adakah yang berjalan kaki, bersepeda, atau naik kendaraan umum untuk ke sekolah, atau diantar oleh orang tuanya? Coba, siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Saya, Bu. Saya berjalan kaki ke sekolah. Kebetulan rumah saya tidak terlalu jauh. Tapi kalau saya bangun kesiangan, saya diantar oleh orang tua saya. Hebat sekali berjalan kaki ke sekolah, Nak. Apakah kamu tidak lelah? Tidak, Bu. Saya senang berjalan kaki ke sekolah dengan teman-teman. Di sepanjang perjalanan, kami dapat membahas berbagai hal, seperti membahas mainan terbaru atau membahas sudah mengerjakan PR atau belum. Bagus sekali ya. Tapi kalian tahu tidak anak-anak? Selain Prilly dan teman-temannya bisa membahas berbagai hal, berjalan kaki juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat menyehatkan jantung dan menurunkan berat badan. Beberapa pakar kesehatan bahkan menyatakan jika jalan 10.000 langkah sehari benar-benar akan memberikan manfaat kesehatan untuk tubuh. Hebat sekali bukan? Sekarang ada lagi yang mau menjawab pertanyaan Ibu tadi mengenai caranya datang ke sekolah? Saya, Bu. Saya biasanya ke sekolah naik sepeda bersama Adnan karena rumah kami berdekatan. Tapi terkadang kami juga naik kendaraan umum, misalkan saat sepeda saya rusak. Hebat sekali Dani dan Adnan. Kalian tetap terlihat bersemangat meskipun sudah mengayuh sepeda dari rumah ke sekolah ya. Kalian sering melihat ya sekarang ini banyak sekali yang bersepeda di pagi hari, terutama pada hari Minggu. Hal itu karena bersepeda juga memiliki banyak manfaat. Selain bisa menikmati pemandangan dengan santai, manfaat lain yang diperoleh dengan bersepeda diantaranya dapat meningkatkan kemampuan otak dan mengurangi stres. Bu, bagaimana bersepeda bisa meningkatkan kemampuan otak? Jika kalian bersepeda secara rutin, hal ini dapat berpengaruh baik terhadap kesehatan otak juga. Bersepeda dapat meminimalisir penurunan fungsi daya pikir
dan resiko demensia. Karena bersepeda dapat mengakibatkan adanya peningkatan aliran darah menuju otak. Kalian bisa bersepeda selama 45 sampai 60 menit setiap harinya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Bu, demensia itu apa? Demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Perlu diingat ya anak-anak, demensia berbeda dengan pikun. Pikun adalah perubahan kemampuan berpikir dan mengingat yang biasa dialami seiring pertambahan usia. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah mendengar teman-teman bercerita tentang caranya berangkat ke sekolah. Berjalan, bersepeda, naik kendaraan umum, maupun diantar orang tuanya menunjukkan manusia telah melakukan gerak. Pergerakan pada manusia tidak hanya sebatas yang Ibu sebutkan tadi saja. Masih banyak sekali gerakan lain. Ada yang bisa mencontohkan gerakan lain tersebut? Saya, Bu. Gerakan menulis, gerakan membuka dan menutup mata, gerakan saat makan, gerakan saat berolahraga, dan gerakan saat menari, Bu. Ya, tepat sekali Iren. Gerakan yang sudah Ibu dan Iren sebutkan tadi adalah beberapa contoh gerakan pada manusia. Masih ada banyak lagi gerakan pada manusia, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat hewan berjalan atau berlari? Selain manusia, hewan juga melakukan gerak karena hewan tergolong makhluk hidup. Pergerakan hewan juga berbeda-beda tergantung pada habitatnya. Selanjutnya, adakah yang tahu makhluk hidup lainnya yang juga bergerak? Saya, Bu. Tumbuhan juga bergerak karena tergolong makhluk hidup. Pintar sekali, Nak. Kalian tentu sudah hafal ya dengan ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah bergerak. Sepeda yang kalian kayuh juga bergerak. Lalu, apakah sepeda merupakan makhluk hidup? Tidak, Bu. Kenapa bukan? Coba Yuri jelaskan. Sepeda bergerak karena dikendalikan oleh manusia, Bu. Selain itu, sepeda juga tidak memperlihatkan ciri makhluk hidup lainnya. Sepeda tidak bernafas, tidak bermetabolisme, tidak membutuhkan makan, tidak berkembang biak, dan tidak tumbuh berkembang. Tepat sekali Yuri. Jadi, kalian benar-benar sudah paham konsep makhluk hidup dan benda tidak hidup ya? Bu, saya mau bertanya. Tumbuhan memang tergolong makhluk hidup karena memperlihatkan banyak ciri makhluk hidup. Tapi, apakah tumbuhan benar-benar bergerak? Karena saya tidak pernah melihat pergerakan tumbuhan. Saya pernah menanam pohon mangga di halaman rumah saat SD. Sampai sekarang, pohon mangga itu masih tetap di halaman saya dan tidak berpindah tempat. Pertanyaan yang bagus, Nak. Jadi, tumbuhan bergerak secara pasif, sementara hewan dan manusia bergerak secara aktif. Secara pasif itu maksudnya tidak berpindah tempat. Ibu sudah membahas sedikit tentang gerak pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Hal itu karena pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup. Sekarang buka buku kalian pada halaman apersepsi di bab 1 anak-anak. Coba kalian baca terlebih dahulu ya. Sebelum Ibu membahas halaman apersepsi lebih lanjut, kalian perhatikan gambar 1.1. Itu merupakan gambar orang berlari. Kita saksikan video orang berlari itu terlebih dahulu ya anak-anak.
Silakan diputarkan videonya, Bu. Itu tadi ya anak-anak, video tentang manusia yang berlari. Video tersebut menceritakan Muhammad Zohri, seorang pelari muda 100 meter Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada kejuaraan dunia atletik junior tahun 2018 dengan catatan waktu 10,18 detik. Zohri mengalahkan dua pelari Amerika Serikat, Anthony Schwartz dan Eric Harrison, seperti yang kalian saksikan tadi. Banyak yang tidak menduga Indonesia akan memenangkan perlombaan itu. Kalian tahu kenapa? Karena Indonesia sudah lama tidak memenangkan perlombaan lari, Bu. Benar sekali. Pencapaian Zohri merupakan sejarah baru dalam cabang olahraga atletik Indonesia. Sebelumnya, prestasi terbaik atlet Indonesia di kejuaraan dunia atletik junior nomor lari 100 meter adalah finish ke-8 di babak penyisihan tahun 1986. Sudah lama sekali kan Indonesia tidak merasakan kemenangan di cabang olahraga atletik? Kira-kira nilai moral apa yang kalian peroleh dari cerita ibu mengenai perlombaan lari ini? Jika kita berusaha, maka tidak ada yang tidak mungkin, Bu. Benar, Nak. Dari video yang kita lihat bersama tadi, menunjukkan jika kita berusaha, hal yang tidak terduga pun dapat terjadi. Jadi, jangan mudah menyerah untuk mengejar impian kalian, anak-anak. Kembali lagi ke materi. Apa yang kalian peroleh dari video tadi yang berhubungan dengan materi hari ini? Saya, Bu, kita dapat mengetahui bahwa berlari merupakan contoh bergerak, Bu. Bagus, Dani. Seperti yang sudah kita bahas tadi, berlari merupakan salah satu contoh gerak pada manusia. Ada yang lain? Saya, Bu. Untuk berlari cepat seperti video itu perlu banyak berlatih, Bu. Gerakan kaki dan tangan juga harus tepat. Otot juga perlu dilatih agar menjadi kencang. Benar, Iren. Latihan yang intens perlu dilakukan untuk menjadi atlet seperti Zohri. Kalian harus rajin melatih otot agar menjadi kencang. Dari halaman apersepsi ini, kita jadi mengetahui jika tubuh makhluk hidup tersusun oleh alat-alat gerak. Alat gerak pada masing-masing spesies tentu berbeda. Contohnya, pada manusia yang alat geraknya tersusun atas otot dan rangka. Oleh karena itu, kita dapat aktif bergerak untuk beraktivitas. Alat gerak pada hewan juga tersusun oleh otot dan rangka. Hanya saja memiliki bentuk yang berbeda dengan manusia. Meskipun tumbuhan tidak terlihat bergerak, sebenarnya tumbuhan juga melakukan gerak secara pasif. Sampai di sini,
Apakah kalian telah memahami penjelasan Ibu? Jika kalian telah paham penjelasan Ibu, maka kalian telah mengetahui sedikit konsep gerak pada makhluk hidup. Untuk lebih lanjutnya, nanti akan kita pelajari. Sekarang, kalian perhatikan bagian kotak kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Kalian baca dan pahami dulu anak-anak. Sudah memiliki bayangan ya mengenai tujuan pembelajaran pada bab ini? Sudah. Bagus. Pada buku ini, kita akan mengenal KI, KD 5, dan 6. Dengan mengenal kedua KI KD tersebut, diharapkan kita dapat membuat sebuah produk yang berhubungan dengan materi dan produk tersebut nantinya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. KI KD ini akan mendorong kita untuk terus berkreasi dan dapat membuat Indonesia menjadi negara maju. Kemudian, kalian perhatikan peta konsep dan kompetensi awal pada halaman selanjutnya. Dari peta konsep itu, kalian akan mengetahui apa saja yang akan kalian pelajari pada bab 1 ini. Bisa kalian lihat bahwa bagian pertama yang akan kita pelajari, subbab A, adalah gerak pada tumbuhan. Berdasarkan peta konsep, gerak pada tumbuhan terbagi menjadi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak esionom itu nanti terbagi lagi menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Materi selanjutnya atau subbab B, kita akan mempelajari gerak pada hewan yang terbagi menjadi gerak hewan di darat, di air, dan di udara. Kemudian, materi terakhir di bab 1 atau subbab C adalah gerak pada manusia. Gerak pada manusia mempelajari tentang sistem gerak, gangguan pada sistem gerak, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Seperti yang kalian lihat, sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka, sendi, dan otot. Sampai di sini paham ya? Kemudian pada kompetensi awal berisi 3 pertanyaan umum mengenai bab ini yang akan kalian temukan jawabannya setelah mempelajari bab 1 ini. Sekarang kita mulai materi subbab A mengenai gerak pada tumbuhan ya anak-anak. Pernahkah kalian melihat tumbuhan bergerak? Seperti yang Ibu bahas tadi, tumbuhan bergerak secara pasif sehingga tidak terlihat berpindah tempat. Seperti penjelasan Ibu pada bagian peta konsep tadi, gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Sebelum kita mempelajari gerak pada tumbuhan lebih lanjut, mari kita lakukan kegiatan 1.1 terlebih dahulu anak-anak. Pada kegiatan 1.1 ini, kalian akan mengamati riset tentang salah satu gerak pada tumbuhan, yaitu gerak esionom. Lebih khususnya lagi, gerak fototropisme. Mari kita bentuk kelompok riset terlebih dahulu secara adil ya. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 anggota. Kalian sekarang sudah berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing. Sekarang kita bahas sebentar mengenai kegiatan 1.1 ini ya. Seperti yang sudah Ibu bahas tadi, di kegiatan ini kita akan melakukan riset tentang fototropisme. Fototropisme yang kita lakukan nanti merupakan fototropisme positif
atau fototropisme yang mendekati arah datangnya rangsang, yaitu cahaya matahari. Perhatikan kegiatan 1.1 anak-anak. Judul kegiatan ini adalah gerak pada tumbuhan yang kegiatannya dilakukan secara berkelompok. Kemudian, tujuan kegiatan ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan salah satu gerak pada tumbuhan dengan benar. 2. Peserta didik dapat menganalisis prinsip kerja fototropisme pada tumbuhan dengan tepat. 3. Peserta didik dapat mengamati, meniru, dan memodifikasi produk tentang gerak pada tumbuhan. 4. Peserta didik dapat membuat ide dan rekayasa untuk menghasilkan suatu karya berkaitan dengan gerak pada tumbuhan. Untuk lebih memahaminya, tolong Joni bacakan langkah kegiatan 1.1 ini dengan lantang. Langkah kegiatan 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 peserta didik secara adil. 2. Bacalah uraian berikut ini dengan seksama. Gerak pada tumbuhan terjadi karena adanya rangsangan baik yang berasal dari dalam maupun luar individu. Biasanya gerak pada tumbuhan berlangsung sangat lambat. Rangsangan-rangsangan yang mempengaruhi gerak tumbuhan tersebut diantaranya rangsangan cahaya, air, sentuhan, suhu, gravitasi, atau zat kimia. 3. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu biji kacang hijau, gelas bekas air mineral, tanah, sendok, kardus kecil, dan air. 4. Lubangilah dasar gelas bekas air mineral untuk jalan keluarnya air. 5. Selanjutnya, tanamlah 3-5 biji kacang hijau pada gelas tersebut dengan menambahkan tanah secukupnya. 6. Lakukanlah langkah 3 hingga 4 pada gelas bekas air mineral lainnya. Gelas tersebut digunakan sebagai pot. 7. Siramilah kedua pot hingga tanahnya lembab. 8. Letakkan kedua pot di tempat yang terkena sinar matahari. 9. Siapkan sebuah kardus kecil, kemudian buatlah lubang kecil pada bagian samping kardus. 10. Tutup salah satu pot dengan kardus kecil yang telah kamu siapkan. 11. Posisikan lubang pada kardus ke arah datangnya sinar matahari. 12. Lakukan riset tentang fototropisme ini selama 14 hari. 13. Jagalah kelembapan kedua pot dengan menambahkan air setiap harinya. 14. Analisislah perbedaan kedua pot dan hubungannya dengan gerak pada tumbuhan. 15. Buatlah laporan dari hasil analisismu. Baik, terima kasih Joni. Dari langkah kegiatan yang telah kalian dan Joni baca, adakah bagian yang belum kalian pahami atau ingin kalian tanyakan? Saya, Bu. Biji yang dipakai haruskah kacang hijau? Biji yang digunakan memang tidak harus kacang hijau, karena hampir semua tumbuhan akan memberi respon yang sama jika diberi perlakuan fototropisme. Kacang hijau digunakan pada kegiatan ini karena kacang hijau mudah ditanam dan dapat tumbuh dengan cepat. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Kardus yang berlubang itu untuk apa? Kardus berlubang digunakan untuk membuktikan adanya gerak fototropisme pada tumbuhan, Nak. Tadi Ibu Guru pendamping sudah membagikan alat bahan di meja kelompok masing-masing, kan? Sekarang di meja kalian pasti sudah ada tanah, gelas bekas air mineral, air, biji kacang hijau, sendok, dan kardus kecil yang berlubang. Kalian sudah paham kan langkah kegiatan 1.1 ini? Sudah, Bu. Bagus. Sekarang Ibu beri waktu untuk menanam 3 biji kacang hijau
di gelas air mineral yang telah Ibu sediakan. Jika ada yang masih belum dipahami, kalian bisa bertanya ke saya atau ibu guru pendamping. Paham anak-anak? Baiklah anak-anak, sudah cukup ya. Bila ibu lihat, semua kelompok juga sudah selesai. Yang berarti kalian sudah menanam dan menyirami biji kacang hijau. Kedua gelas ini selanjutnya kita anggap sebagai pot. Pot ini nanti kalian letakkan di kebun sekolah di tempat yang terkena sinar matahari. Jangan lupa untuk menamai pot kalian dengan kelompok masing-masing agar tidak tertukar. Ketika kecambah sudah tumbuh tinggi, kira-kira 5 cm, salah satu pot kalian tutup dengan kardus yang sudah ibu sediakan tadi. Bagian berlubang pada kardus kalian arahkan menghadap arah datangnya cahaya. Paham anak-anak? Jangan lupa untuk menyirami kedua tumbuhan setiap hari ya, agar tidak kekurangan air. Sekarang ibu ingin kalian membuat analisis singkat dari kegiatan ini. Perhatikan layar anak-anak. Ibu sudah menyiapkan gambar tumbuhan yang mengalami gerak fototropisme. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nanti tumbuhan kalian akan menjadi seperti itu. Tumbuhan yang ditutupi kardus berlubang akan condong ke salah satu sisi. Ibu mau kalian menuliskan analisis sementara kalian setelah kalian melihat gambar tanaman fototropisme tadi di selembar kertas. Satu kelompok membuat satu analisis saja. Nanti ibu akan meminta salah satu kelompok untuk menjelaskan hasil analisisnya. Baiklah anak-anak, ibu guru pendamping akan mengambil hasil analisis kalian, kemudian kami akan membacanya dan memanggil salah satu kelompok untuk menjelaskan jawabannya. Semua jawaban kalian sudah kami baca. Ada salah satu kelompok yang hasil analisisnya menarik perhatian kami. Coba salah satu perwakilan kelompok 5 maju ke depan untuk menjelaskan hasil analisisnya. Terima kasih atas waktunya. Saya Iren, mewakili kelompok 5, akan menyampaikan hasil analisis kami. Seperti yang teman-teman lihat tadi, tumbuhan yang ditutup kardus tubuhnya condong ke arah lubang atau ke arah datangnya cahaya. Gerakan tersebut dipengaruhi oleh salah satu hormon pada tumbuhan, yaitu auksin. Auksin akan mempengaruhi arah tumbuhnya tanaman sesuai dengan arah datangnya cahaya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, hebat sekali. Silakan duduk kembali, Nak. Hasil analisis kalian hebat sekali, anak-anak. Selain pada manusia dan hewan, tumbuhan juga memiliki hormon seperti yang disampaikan kelompok 5 tadi. Salah satunya adalah auksin. Auksin adalah hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Auksin merupakan hormon yang sangat berperan dalam fototropisme. Ada yang tahu bagaimana mekanisme auksin mempengaruhi fototropisme? Tidak ada ya? Jadi, tumbuhan yang pada salah satu sisinya disinari oleh matahari, maka pertumbuhannya akan lambat karena kerja auksin dihambat oleh matahari. Tetapi, sisi tumbuhan yang tidak disinari oleh cahaya matahari, pertumbuhannya sangat cepat karena kerja auksin tidak dihambat. Sehingga
Hal ini akan menyebabkan ujung tanaman tersebut cenderung mengikuti arah sinar matahari atau yang disebut dengan fototropisme. Ibu penasaran sekali. Hormon auksin atau hormon pada tumbuhan belum pernah kita bahas sebelumnya. Dari mana kalian memperoleh informasi ini? Saya sangat menyukai tanaman, hingga banyak membaca buku-buku tentang tanaman, Bu. Hebat, Nak. Itulah mengapa ada istilah buku adalah jendela dunia. Dengan membaca berbagai macam buku, kalian secara tidak langsung belajar mengenai ilmu pengetahuan, budaya, sikap, dan sebagainya. Teruskan hobi kalian ya anak-anak. Bagaimana kesan kalian setelah menanam kacang hijau dan melihat contoh hasil riset kalian nantinya? Pasti seru bukan? Selain seru, kalian juga menambah ilmu, yaitu ilmu mengenai salah satu gerak pada tumbuhan. Ibu ingatkan kembali untuk selalu menyirami kedua tanaman. Kalian, Ibu beri waktu 14 hari untuk melakukan riset dan membuat laporan. Format laporannya seperti apa, Bu? Laporan dibuat dengan format bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, dan bab 3 penutup. Pada bab 1, kalian membahas latar belakang, tujuan kegiatan, hipotesis, dan metode kegiatan. Pada bab 2, kalian membahas data pengamatan dan hasil analisis. Pada bab 3, kalian membahas kesimpulan kegiatan. Jangan lupa untuk menyertakan daftar pustaka dan lampiran yang berupa foto-foto kegiatan kalian. Paham anak-anak? Bagus, seperti yang kita ketahui bahwa setiap kegiatan pasti memiliki target atau goal. Kegiatan yang telah kalian lakukan tadi juga memiliki goal. Karena kegiatan riset kita ini membutuhkan waktu, Ibu bahas goal kegiatan ini sekarang saja ya anak-anak, agar kalian semakin semangat mengerjakan kegiatannya. Coba perhatikan layar di depan. Ini adalah goal dari kegiatan 1.1 yang telah kalian lakukan. Setelah melakukan kegiatan 1.1 ini, kamu dapat mengerti prinsip kerja fototropisme sebagai salah satu contoh gerak pada tumbuhan. Selain itu, kamu dapat mengembangkan hal-hal berikut. A. Mengamati, meniru, dan memodifikasi obat herbal dengan bunga wijaya kusuma yang memiliki gerak skototropisme. B. Memaksimalkan pertumbuhan semangka dan tumbuhan bersulur lainnya dengan memangkas sulur pada bagian tertentu. Tumbuhan bersulur memiliki gerak tigmotropisme. C. Membudidayakan bunga tulip di Indonesia dengan memaksimalkan pertumbuhannya melalui pemahaman gerak termonasti lebih dalam. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, kamu dapat membuat obat herbal dari bunga wijaya kusuma. Sekarang, kalian telah mengetahui goal kegiatan 1.1 ini. Goal kegiatan ini adalah kalian memahami prinsip kerja gerak fototropisme. Dari goal tersebut, kalian dapat menarik kesimpulan jika gerak pada tumbuhan, jika dipahami dengan seksama, dapat menghasilkan sebuah produk. Dari ketiga goal tadi, Ibu dapat mencontohkan satu produk untuk menerapkan KD6. Bunga wijaya kusuma ini memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, sehingga dapat dijadikan obat herbal. Coba kita saksikan video mengenai berbagai manfaat bunga wijaya kusuma dan cara pengolahannya sebagai obat herbal berikut ini. Tolong diputarkan Bu videonya. Anda bisa mengobatinya dengan mengonsumsi bunga wijaya kusuma.
Bunga ini memiliki rasa amin yang membuat tenggorokan menjadi segar dan lembab kembali. Caranya cukup dengan merebus 3-5 kuntum bunga Wijaya Kusuma. Tunggu hingga dingin dan minumlah. Tunggu beberapa saat kandungan bunga Wijaya Kusuma akan bekerja untuk mengatasi radang tenggorokan Anda. 4. Mengatasi batuk berdahak atau tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit yang berbahaya. Ciri-cirinya adalah batuk berdahak yang tidak berhenti-henti. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus yang menempel di tenggorokan. Jika dibiarkan akan menjadi masalah besar, bahkan bisa menimbulkan kematian. Jika Anda atau saudara dan kerabat Anda mengalami penyakit ini, disarankan untuk mengonsumsi bunga Wijaya Kusuma. Kandungan nutrisi dalam bunga Wijaya Kusuma ini sangat efektif untuk menghilangkan virus penyebab TBC. Caranya dengan merebus bunga Wijaya Kusuma 3-5 kuntum, lalu tambahkan air serta campur dengan gula aren sebanyak 15 gram. Tunggu hingga dingin, kemudian minumlah air rebusan tadi. Lakukanlah hal ini 2 kali sehari setiap hari sampai sembuh. 5. Mengobati sesak napas atau asma. Bunga Wijaya Kusuma ternyata juga bisa digunakan untuk obat sesak nafas atau asma. Pengobatan penyakit asma menggunakan Wijaya Kusuma ini tidak ada efek sampingnya. Caranya mudah, hanya ambil dan cuci 3-5 kuntum bunga Wijaya Kusuma, lalu potong kecil-kecil. Masukkan ke dalam air dan dicampur dengan gula batu. Lalu masukkan ke dalam tempat tertutup semua permukaan bunga Wijaya Kusuma. Setelah itu, tunggu hingga dingin lalu minumlah sebanyak 2 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 6. Mengobati nyeri lambung atau gastritis. Jika lambung Anda bermasalah, jangan konsumsi makanan atau minuman yang bersifat asam. Untuk Anda yang terlanjur sakit pada lambungnya, Anda bisa mengatasinya dengan mengonsumsi bunga Wijaya Kusuma ini. Bunga ini sangat efektif dan aman untuk meredakan nyeri pada lambung. Karena bunga ini memiliki pH netral sehingga tidak akan mengganggu lambung Anda. Cukup dengan merebus bunga Wijaya Kusuma sebanyak 3-5 kuntum. Setelah itu diminum 3 kali sehari. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah melihat video pemanfaatan bunga Wijaya Kusuma. Bunga ini harus menunggu keadaan benar-benar gelap untuk dapat mekar. Setelah menjelang pagi, bunga Wijaya Kusuma akan layu. Jika kita memahami alur gerak skototropisme dengan baik, kita dapat mengetahui proses mekarnya bunga Wijaya Kusuma dan dapat memanfaatkan bunga tersebut secara maksimal. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Bu, berarti misalnya saya melihat bunga tulip di Indonesia, menandakan penjual bunga tersebut berhasil memahami termonasti? Ya, benar sekali nak. Penjual tersebut berhasil menjaga tumbuhan tulip di suhu yang tepat yang dibutuhkan untuk tumbuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, saya memiliki pohon mentimun di rumah. Bagaimana cara memotong sulur yang tepat agar hasil panennya bagus? Ya, terima kasih atas pertanyaannya nak. Kamu sudah tertarik dengan goal kegiatan 1.1 kita tadi rupanya. Kamu bisa melakukan pemangkasan saat tanaman tumbuh setinggi 30-60 cm. Kemudian, pangkas setiap 1-2 minggu sekali. Pemangkasan yang teratur akan menghasilkan panen yang lebih banyak dan lebih sehat. Baiklah, Ibu anggap kalian sudah memahami goal dari kegiatan ini ya anak-anak. Sekarang, bersihkan meja kalian dari sisa-sisa kegiatan tadi seperti tanah atau air. Kita akan mulai masuk ke materi ya. Kalian telah menyelesaikan kegiatan 1.1 dengan baik. Kalian juga telah memahami bagaimana prinsip kerja fototropisme. Kalian dapat tetap duduk berkelompok, tetapi menghadap ke depan ya. Kalian juga dapat mencatat bagian penting dari materi yang Ibu sampaikan nanti. Gerak pada tumbuhan dibagi berdasarkan arah gerak dan sumber rangsangannya. Pembagian gerak pada tumbuhan akan dituliskan oleh guru pendamping di papan tulis. Silakan Bu.
Terima kasih, Bu. Sekarang perhatikan papan tulis anak-anak. Ini adalah bagan yang membahas gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Pertama, kita akan membahas gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contoh gerak endonom adalah gerak sitoplasma pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Gerakan sitoplasma ini disebut siklosis. Siklosis tidak hanya terjadi pada tumbuhan, tetapi juga terjadi pada berbagai jenis sel seperti amuba, jamur, dan protozoa. Gerakan ini dapat dipengaruhi oleh suhu, cahaya, bahan kimia, atau hormon. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terkait gerak endonom? Saya mau bertanya, Bu, apakah gerak endonom hanya terjadi pada dua tumbuhan tadi? Pertanyaan yang bagus, Prilly. Gerak endonom terjadi hampir pada semua tumbuhan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Gerak endonom contohnya adalah gerak sitoplasma pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Itu tumbuhan apa, Bu? Pertanyaan yang bagus, Nak. Hydrilla verticillata adalah tumbuhan air dari perairan dingin dan hangat yang memiliki resistensi tinggi terhadap salinitas dibandingkan dengan banyak tumbuhan air tawar lainnya. Tumbuhan ini tersebar merata di benua Asia, Eropa, maupun Amerika. Mungkin untuk sekarang masih awam untuk kalian. Pada jenjang yang lebih tinggi, tumbuhan ini akan banyak kalian gunakan dalam melakukan riset. Baiklah, materi Ibu lanjutkan kembali. Gerak pada tumbuhan selanjutnya adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Karenanya, keadaan kulit buah atau kotak spora menjadi sangat kering, sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Contoh gerak higroskopis adalah pecahnya kulit buah tanaman suku polong-polongan seperti lamtoro, kembang merak, kacang buncis, dan kacang kedelai. Ada yang ingin ditanyakan tentang gerak higroskopis? Saya, Bu. Apakah contoh gerak higroskopis hanya yang Ibu sebutkan tadi? Adakah contoh lainnya? Pertanyaan yang bagus, Nak. Kalian pasti tidak asing dengan tumbuhan paku dan lumut, kan? Tumbuhan paku dan lumut dibudidayakan dengan menggunakan spora. Sporangium merupakan tempat spora. Gerak higroskopis yang terjadi tidak berasal dari pengaruh rangsangan luar. Hal tersebut terjadi karena perubahan kadar air dan berlangsung secara terus-menerus. Kondisi ini akan menjadikan kantung spora sangat kering. Keringnya kantung spora menyebabkan kantung pecah dan membuat spora tersebar keluar. Sudah paham, anak-anak? Gerak pada tumbuhan yang terakhir adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Coba perhatikan bagan yang sudah dibuat ibu guru pendamping anak-anak. Kita mengetahui bahwa gerak esionom terbagi lagi menjadi 3 berdasarkan jenis rangsangannya, yaitu tropisme, taksis, dan nasti.
Pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai gerak tropisme. Kegiatan yang tadi kita lakukan adalah salah satu contoh gerak tropisme pada tumbuhan. Gerak tropisme merupakan gerak sebagian tubuh tumbuhan, baik mendekati maupun menjauhi arah datangnya rangsang. Bu guru pendamping akan menuliskan bagan kembali mengenai gerak tropisme. Kalian perhatikan ya. Kalian dapat mencatat bagian-bagian yang penting dari apa yang Ibu sampaikan maupun apa yang bu guru pendamping tulis. Gerak tropisme dibagi menjadi 5, yaitu kemotropisme, fototropisme, tigmotropisme, hidrotropisme, dan geotropisme. Ibu akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimiawi. Contohnya, gerak pertumbuhan buluh serbuk sari menuju bakal buah saat berlangsungnya pembuahan. Selanjutnya, fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Fototropisme terbagi menjadi 2, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Kegiatan yang kalian lakukan tadi adalah contoh fototropisme positif. Sementara contoh fototropisme negatif adalah gerakan bunga wijaya kusuma tadi. Kemudian ada gerak tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan rangsangan sentuhan. Contohnya pada tumbuhan pemanjat atau tumbuhan yang memiliki sulur. Ibu sudah menyiapkan video tentang gerak tigmotropisme. Simak baik-baik ya anak-anak. Kalian perhatikan anak-anak, ini adalah video mengenai tigmotropisme pada salah satu tumbuhan pemanjat. Lihat bagaimana sulurnya bergerak. Sulur-sulur tersebut seperti sedang menari ya. Bagaimana gerakan tumbuhan pada video tersebut anak-anak? Indah sekali pergerakan tumbuhannya. Adakah yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai gerak tigmotropisme yang kalian tangkap dari video tadi? Saya, Bu. Ya, bagus. Silakan berdiri dan sampaikan pendapatmu, Dani. Dari video yang saya lihat tadi, hal yang saya perhatikan adalah jika ujung sulur menyentuh ranting atau kayu, sulur itu akan membelit ke sisi tersebut. Dan jika ujung sulur yang lain tidak mengenai ranting, sulur itu akan terus tumbuh ke atas. Bagus sekali, Dani. Pendapat Dani sudah benar. Jika ujung sulur menyentuh ranting atau batang pada sisi kirinya, maka sulur akan membelok melilit ke arah kiri.
Jika tidak tersentuh, ujung sulur akan tumbuh lurus. Dan jika tersentuh pada sisi kanannya, maka ujung sulur akan melilit memutar ke kanan. Ibu lanjutkan materi kembali. Gerak tropisme selanjutnya adalah hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan air. Contohnya, gerak pertumbuhan akar menuju ke arah adanya air. Terakhir adalah gerak geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme ada dua, yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme positif adalah gerak organ tumbuhan mendekati inti bumi. Contohnya, gerak ujung akar kelapa. Sementara, geotropisme negatif adalah gerak berlawanan arah gravitasi bumi atau menjauhi inti bumi. Contohnya, gerak pada ujung batang tumbuhan. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya mengenai gerak tropisme? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya. Sekarang, mari kita lakukan unjuk kerja untuk membuktikan gerak yang terakhir Ibu sebutkan, yaitu gerak geotropisme. Sebelumnya, coba kalian baca langkah kerja unjuk kerja terlebih dahulu. Sudah selesai membacanya? Sudah paham dengan apa yang akan dilakukan pada unjuk kerja? Sudah, Bu. Bagus. Jika kalian perhatikan, alat dan bahan yang diperlukan untuk unjuk kerja sama dengan kegiatan 1.1. Yang membedakan hanya perlakuan pada tumbuhannya saja. Di meja kalian masih tersedia alat dan bahan dari kegiatan 1.1 ya. Anak-anak, sekarang lakukan langkah yang sama seperti saat kegiatan tadi. Tanamlah masing-masing 3 biji kacang hijau pada setiap gelas. Sepertinya sudah selesai semua ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan perbedaan pada kegiatan 1.1 dengan unjuk kerja. Pada kegiatan 1.1, saat biji telah berkecambah setinggi 5 cm, kalian menutup salah satu pot dengan kardus. Sementara pada unjuk kerja ini, saat biji mulai berkecambah, salah satu pot kalian posisikan horizontal dengan cara membaringkan gelas. Pelan-pelan saja saat membaringkannya agar tanahnya tidak banyak yang tumpah ya. Kalian tidak boleh lupa untuk menyirami tumbuhan dan meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari. Kalian letakkan di kebun sekolah ya, bersebelahan dengan pot dari kegiatan 1.1. Jangan lupa diberi nama kelompok. Kalian paham anak-anak? Paham. Bagus. Sama seperti kegiatan 1.1 tadi, Ibu juga telah menyiapkan contoh gambar tumbuhan hasil riset kalian nantinya. Kalian perhatikan depan ya. Tolong diperlihatkan gambarnya, Bu. Tumbuhan yang diposisikan horizontal akan berbentuk seperti gambar tersebut. Kalian pasti sekarang sudah memiliki gambaran akan hasil riset kalian nantinya. Sekarang, Ibu mau kalian menuliskan analisis sementara kalian dari tumbuhan yang telah Ibu perlihatkan tadi di selembar kertas ya. Lakukanlah analisis mengenai gerak geotropisme setelah melihat gambar tumbuhan tadi. Nanti
ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk mewakili kelompoknya menyampaikan hasil analisisnya. Satu kelompok membuat satu analisis saja. Waktu kalian habis anak-anak, ibu menunjuk perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan menyampaikan analisisnya. Terima kasih atas waktunya. Saya Brian dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Seperti yang teman-teman lihat, tumbuhan di pot horizontal bentuknya unik. Itu karena adanya geotropisme. Geotropisme terbagi menjadi 2. Yang pertama, geotropisme positif, yang dicontohkan akar pada tanaman ini yang tetap menuju ke bawah yaitu ke inti bumi. Sementara yang kedua adalah geotropisme negatif, yang diperlihatkan oleh ujung batang tumbuhan ini. Ujung batang ini terus tumbuh ke atas dan menjauhi inti bumi. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Brian. Silakan duduk kembali. Itu tadi ya anak-anak, hasil diskusi dari kelompok 1. Tepat sekali. Mereka sudah menyinggung geotropisme positif dan geotropisme negatif. Masukkan hasil analisis yang telah kalian lakukan ini ke dalam laporan kalian nanti ya. Untuk format laporan sama seperti kegiatan 1.1 tadi. Ibu beri waktu 14 hari untuk melakukan riset dan membuat laporan. Setelah selesai, kalian bisa kumpulkan kedua laporan di meja ibu atau ibu guru pendamping. Sampai di sini, kalian paham? Paham. Bagus, sekarang bersihkan meja kalian dari sisa-sisa kegiatan ini sebelum ibu membahas goal dari unjuk kerja. Seperti pada kegiatan 1.1, unjuk kerja ini juga memiliki goal. Berikut ini adalah goal unjuk kerja. Setelah melakukan unjuk kerja ini, kamu dapat membedakan gerak geotropisme. Selain itu, kamu dapat mengembangkan hal-hal berikut. A. Membuat berbagai olahan makanan dan minuman dari kacang hijau dengan merawat tumbuhan kacang hijau hasil risetmu. B. Mengamati, meniru, dan memodifikasi obat herbal dari kacang hijau. C. Menyosialisasikan dengan media sosial tentang gerak pada tumbuhan ke masyarakat, terutama yang bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Goal utama unjuk kerja ini adalah kalian dapat mengerti prinsip kerja geotropisme. Selain itu, ada goal yang dapat kalian kembangkan dari kegiatan ini, yaitu kalian dapat membuat berbagai olahan makanan maupun minuman dari kacang hijau. Ibu sudah menyertakan video mengenai membuat sari kacang hijau untuk menerapkan poin A dari goal. Mari kita saksikan bersama ya.
aliran air. Sisanya akan dijelaskan oleh Ibu. Galvanotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan listrik. Terakhir, fonotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh suara. Paham ya anak-anak? Paham. Bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Spirogyra itu apa, Bu? Pertanyaan yang bagus, Karina. Sebelum Ibu jawab, adakah yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Spirogyra adalah salah satu jenis ganggang hijau, Bu. Ya, benar sekali, Joni. Spirogyra adalah salah satu jenis ganggang hijau yang biasa ditemukan di air tawar. Spirogyra dapat melakukan fotosintesis karena memiliki kloroplas. Panjang tubuhnya mencapai 1 kaki atau 30,48 cm. Ada lagi yang mau bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan materi gerak pada tumbuhan yang terakhir, yaitu nasti. Sebelum Ibu menjelaskan, silakan Bu Guru pendamping menuliskan pembagian gerak nasti terlebih dahulu. Kalian perhatikan ya anak-anak, catatlah bila dianggap perlu. Silakan Bu. Kalian perhatikan papan tulis anak-anak, itu adalah pembagian gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Seperti pada bagan di papan tulis, nasti terbagi menjadi 5, yaitu niktinasti, fotonasti, tigmonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Niktinasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang dari lingkungan di malam hari. Contohnya, gerak menutupnya daun tumbuhan yang tergolong tumbuhan polong atau leguminose menjelang malam hari. Daun-daun pada suku leguminose akan membuka pada pagi hari hingga sore hari dan akan menutup menjelang malam. Proses berirama ini dikendalikan oleh interaksi antara lingkungan dan waktu biologis. Selanjutnya adalah fotonasti. Fotonasti adalah gerak yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari menjelang waktu matahari terbenam. Ada yang tahu kenapa namanya pukul 4? Saya, Bu, karena mekarnya pukul 4 sore. Ya, benar sekali Iren. Ketika waktu menunjukkan pukul 4 sore, kuncup-kuncup bunga pukul 4 perlahan mulai bermekaran. Bunga pukul 4 peka terhadap cahaya sore. Jadi, saat terkena cahaya sore, ia akan mekar dan kembali menguncup saat menjelang fajar. Selanjutnya, ada gerak seismonasti atau tigmonasti. Seismonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang sentuhan atau getaran. Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Dengan disentuh, digoyang, dipanasi, didinginkan dengan cepat, atau diberi rangsangan listrik, anak daun dan daun akan mengatup serempak dengan cepat. Jika hanya satu anak daun yang dirangsang, rangsangan itu akan diteruskan ke seluruh tumbuhan sehingga anak daun lain ikut mengatup. Kegunaan respon ini bagi tumbuhan diduga untuk mengagetkan dan mengusir serangga sebelum mereka sempat memakan daunnya. Untuk termonasti, tolong Brian bacakan penjelasannya.
Termonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang suhu. Contohnya bunga tulip dan bunga krokus yang membuka karena pengaruh suhu. Bunga-bunga tersebut mengembang jika mengalami kenaikan suhu. Jika suhu menurun, maka bunga-bunga tersebut akan menutup lagi. Terima kasih sudah membantu Ibu membacakan mengenai termonasti, Brian. Gerakan bagian tumbuhan pada termonasti terjadi karena perubahan tekanan turgor atau tekanan air di dinding sel tumbuhan pada jaringan tulang daun. Tekanan ini dipengaruhi oleh masuknya air ke dalam sel yang kemudian mendesak dinding sel. Saat kadar air pada sel tumbuhan tinggi, maka tekanan turgor semakin kuat. Berlaku juga untuk sebaliknya. Untuk gerakan nasti kompleks, ada yang mau membantu Ibu membacakan penjelasannya? Saya, Bu. Nasti kompleks adalah gerakan sebagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh lebih dari satu macam rangsang. Contohnya, gerak membuka dan menutupnya stomata karena pengaruh cahaya matahari, zat kimia, dan air. Terima kasih sudah bersedia membantu Ibu ya, Yuri. Seperti yang Yuri katakan, gerak ini dipengaruhi oleh cahaya, zat kimia, panas dan air, sehingga gerakan tersebut dapat dikatakan sebagai fotonasti, kemonasti, termonasti, dan hidronasti. Oleh karena itu, disebut nasti kompleks. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Apakah contoh fotonasti hanya pada bunga pukul 4 saja, Bu? Tidak adakah tumbuhan lain yang juga mengalami gerak ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Nak. Sebelum Ibu menjawab, adakah yang bisa membantu menjawab pertanyaan Prilly? Saya, Bu. Saya pernah melihat kejadian yang mirip dengan mekarnya bunga pukul 4, Bu. Bunga yang saya lihat itu adalah bunga sepatu. Ya, terima kasih, Nak, karena membantu Ibu menjawab. Jawaban Adnan benar sekali. Contoh lain dari gerak fotonasti adalah pada bunga sepatu yang mekar pada siang hari dan menguncup pada malam hari. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Bunga krokus itu apa, Bu? Saya baru pertama kali dengar. Bunga krokus disebut juga kuma-kuma atau safron. Safron termasuk tanaman rempah-rempah dari Asia Barat Daya. Safron termasuk komoditas rempah termahal di dunia selama beberapa dekade. Safron memiliki rasa khas sedikit pahit dan berbau harum seperti rumput kering yang disebabkan zat kimia bernama pikrokrosin dan safranal. Ada lagi yang mau bertanya? Baiklah, jika sudah tidak ada yang bertanya. Materi dari subbab A sudah selesai Ibu bahas. Sehingga kalian pasti sudah memahami gerak pada tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas subbab B, yaitu gerak pada hewan yang terbagi berdasarkan habitatnya, yaitu di darat, air, dan udara. Sebelum mempelajarinya lebih lanjut, mari kita lakukan kegiatan 1.2 ya. Kalian masih berkumpul dengan kelompok yang sama dari kegiatan 1.1. Hal tersebut karena pada kegiatan ini juga diperlukan 4 anggota pada setiap kelompoknya. Coba kalian perhatikan kegiatan 1.2 anak-anak. Judul kegiatan ini adalah gerak pada hewan dengan tujuan kegiatan yaitu 1. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam gerak pada hewan dengan benar. 2. Peserta didik dapat menganalisis gerak pada hewan berdasarkan habitatnya dengan tepat. 3. Peserta didik dapat mengamati, meniru, dan memodifikasi produk tentang gerak pada hewan
sehingga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. 4. Peserta didik dapat membuat ide dan rekayasa untuk menghasilkan suatu karya berkaitan dengan gerak pada hewan. Sekarang, kalian pahami dulu langkah kegiatan 1.2 dengan cermat anak-anak. Sudah paham anak-anak? Sudah. Bagus. Sebelum kalian melakukan riset, mari kita saksikan bersama video riset berikut. Silakan diputar videonya, Bu. Sudah dicermati dan dipahami ya video risetnya anak-anak? Sudah. Bagus. Sekarang silakan kalian ke kebun sekolah dan amati 3-5 hewan beserta caranya bergerak untuk kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Sekarang Ibu mau salah satu kelompok maju mengemukakan hasil analisisnya. Ada yang berani? Kelompok saya, Bu. Hebat. Silakan perwakilan kelompok 1 ke depan. Teman-teman, saya Brian sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan pendapat kami mengenai gerak pada hewan. Pada video riset ada hewan kungkang, ikan, dan burung. Kungkang merupakan hewan darat yang bergerak menggunakan kaki dan tangannya. Kungkang bergerak sangat lambat. Selanjutnya, ada berbagai jenis ikan. Ikan bergerak dengan bantuan siripnya. Sementara, burung bergerak di darat menggunakan kakinya dan saat terbang menggunakan sayapnya. Untuk pengamatan di kebun sekolah akan dijelaskan oleh Karina. Di kebun sekolah, kami mengamati 3 hewan, yaitu semut, belalang, dan kupu-kupu. Semua hewan yang kami amati tergolong serangga yang hidup di darat dan di udara. Semut bergerak dengan kakinya, belalang dan kupu-kupu juga bergerak di darat dengan kaki, kemudian terbang ke udara menggunakan sayapnya.
Tetapi serangga umumnya saat larva bergerak dengan cara merayap. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Brian dan Karina yang telah menjelaskan hasil pengamatannya dengan sangat baik. Silakan duduk kembali. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan kelompok 1? Baiklah jika tidak ada. Ibu beri waktu sampai pertemuan selanjutnya untuk mengumpulkan laporan kegiatan 1.2 ini ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan membahas goal kegiatan ini. Perhatikan layar di depan. Ini adalah goal dari kegiatan 1.2 yang telah kalian lakukan. Setelah melakukan kegiatan 1.2 ini, kamu dapat menganalisis gerak pada hewan. Selain itu, kamu dapat mengembangkan hal-hal berikut. A. Membuat video edukasi mengenai pergerakan hewan untuk mengetahui tingkah laku setiap hewan dan mengunggahnya ke media sosial untuk tambahan ilmu. B. Membudidayakan hewan sesuai habitatnya agar tidak ada populasi yang punah. C. Membuat baju renang dengan inovasi baru yang dikembangkan dari pengamatan alat gerak pada ikan. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, kamu dapat membuat peternakan hewan. Dengan melakukan kegiatan ini, kalian dapat memahami gerak pada hewan. Kalian dapat menerapkan semua goal tersebut yang memanfaatkan objek kegiatan hari ini, yaitu hewan. Untuk menerapkan KD6, kalian dapat membuat peternakan hewan yang disesuaikan dengan habitatnya. Ibu sudah menyiapkan salah satu video cara melakukan budidaya hamster. Hamster sangat diminati untuk dijadikan hewan peliharaan karena imut, lucu, dan jinak. Kita saksikan bersama ya videonya anak-anak.
Cukup mudah ya anak-anak untuk membudidayakan hamster? Baiklah, sekarang kalian dapat kembali ke tempat duduk masing-masing sebelum Ibu menjelaskan materi gerak pada hewan. Pada dasarnya, gerak pada hewan hampir sama dengan gerak pada manusia. Sistem gerak hewan disusun oleh rangka, sendi, dan juga otot. Yang membedakan adalah rangka setiap hewan dan habitat hewan tersebut. Bacalah gerak pada hewan di darat terlebih dahulu anak-anak. Hewan di darat umumnya memiliki tulang dan otot yang kuat. Setiap hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang berbeda-beda. Contohnya, bentuk kaki hewan pelari seperti kijang dan citah yang ramping akan membantunya berlari lebih cepat dibanding hewan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan massa tubuh, struktur tulang, serta kekuatan otot menyebabkan kecepatan pergerakan yang berbeda dari masing-masing hewan tersebut. Seperti yang sudah kalian baca, gerak pada hewan di air bergerak dengan mengandalkan siripnya. Selain sirip, dikenal pula gelembung renang pada ikan yang digunakan untuk mengatur gerakan naik dan turun. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Sirip samping dan sirip ekor yang lebar bisa berfungsi membantu mendorong gerakan ikan ke depan sehingga ikan akan bergerak lebih cepat. Ada yang mau ditanyakan terkait gerak hewan di air? Baiklah, jika tidak ada, Ibu lanjutkan kembali. Sekarang kalian baca gerak pada hewan di udara. Hewan di udara umumnya dari golongan burung atau aves.
Hewan-hewan yang terbang di udara menggunakan cara yang unik. Hewan tersebut memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayap. Sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dada dan otot yang kuat. Tulang taju dada pada burung tinggi dan besar, sebagai tempat melekatnya otot untuk terbang. Untuk lebih memahaminya, coba kalian lihat video yang sudah Ibu siapkan. Penurunan. Keren sekali bukan? Bagaimana cara burung tercepat di dunia memangsa burung jalak. Bahkan bisa mencapai kecepatan 200 mil per jam. Semua itu tidak lepas dari alat geraknya yang membantunya terbang. Ada yang ingin ditanyakan mengenai gerak pada hewan di udara? Saya, Bu. Saya masih kurang paham mengenai konsep burung terbang. Boleh tolong diulangi? Baik, ada yang mau membantu Ibu menjelaskan ke Yuri bagaimana burung terbang dari bacaan di buku? Saya, Bu. Bagus. Silakan Dani menjelaskan dengan lantang agar semua mendengar, tidak hanya Yuri saja. Ketika burung terbang, udara akan mengalir di bagian atas dan bawah burung. Saat mengepakkan sayapnya, udara di bagian atas tubuh burung akan mengalir ke bawah, sehingga akan terbentuk gaya yang mendorong tubuh burung ke bagian atas. Dengan begitu, burung dapat bertahan di udara. Hebat sekali Dani sudah menjelaskan bagaimana burung terbang dengan bahasanya sendiri. Sekarang sudah paham ya anak-anak? Baik anak-anak, dengan kalian menjawab paham, materi hari ini Ibu cukupkan. Hari ini kita telah mempelajari berbagai gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Kita juga telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung materi. Selain itu, kita juga menyaksikan banyak video menarik terkait materi. Kalian juga telah memahami adanya goal pada setiap kegiatan yang dapat menghasilkan produk. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan, baik untuk diri sendiri, lingkungan, maupun masyarakat luas. Di pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gerak pada makhluk hidup, yaitu gerak pada manusia. Ibu cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Jika ada salah, baik kata maupun sikap dari Ibu dan Bu Guru pendamping, kami mohon maaf ya anak-anak. Kami bangga dengan kalian. Kalian hebat dan semangat sekali hari ini. Baiklah, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.